Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genvin, apa kabar? Saya Rusmiati akan menemani pemirsa selama beberapa menit ke depan dengan rangkuman singkat video dokumentasi kegiatan pelatihan tata boga yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gayam dengan melibatkan kerjasama Forum UMKM Berau. Oh ya, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari loh, dari tanggal 20 sampai tanggal 21 Juli 2020, berlokasi di kantor Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redap, Kabupaten Berau. Sebelum kita melangkah jauh melihat kegiatan pelatihan tata boga ini, saya akan mengajak pemirsa melihat bincang-bincang saya bersama Lurah Gayam, yakni Bapak Iskandar Jirkanayan SE, seputar pelatihan ini. Berikut video dokumentasinya untuk pemirsa. Tonton sampai habis ya. Yuk. Dari kami mengadakan kegiatan ini karena yang dilakukan adalah ingin memberdayakan warga kami itu yang baik itu pemula maupun yang sudah tengah menjalani usaha kuliner, usaha kue. Kita ingin meningkatkan keterampilan mereka dan kreativitas mereka dan membuka peluang usaha untuk persaingan ke depan, karena ke depan sama cara sama tapi kan ada trik-trik, ada kreativitas, ada inovasi yang harus untuk mereka bisa bersaing di dalam usaha ini. Jadi hasilnya berapa lama Pak? Kegiatan pelatihan ini? Ya, kegiatan ini kita rencanakan 2 hari, Ya. 2 hari dengan materi yang akan diberikan oleh tim dari forum UMKM. Nanti kami serahkan sepenuhnya terkait materinya bila nanti kesepakatan dengan peserta bagaimana, ya serahkan. Yang penting materi sudah tersampaikan semua. Oke, mungkin ada pesan Bapak bisa sampaikan buat pelaku UMKM di Kabupaten khususnya atau Kelurahan Gayam sendiri? Ya, kami besar harapan kami melalui pelatihan ini, warga kami yang sudah ikut pelatihan ini dapat setelah kegiatan ini dapat berkembang usahanya, dan kami juga meminta bantuan dari pihak Forum UMKM untuk membantu baik dari sisi legalitas, administrasi maupun wawasan untuk kreativitas dalam tata boga ini, supaya kedepannya mereka mampulah bersaing di bidang usaha ini. Kami juga berharap kepada dinas terkait dari Pemkab juga dapat memperhatikan dan memfasilitasi kegiatan ibu-ibu yang sudah ikut dalam pelatihan ini. Demikian harapan kami supaya ini berkelanjutan. Oke Bapak, saya terima kasih banyak atas waktunya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan tujuannya mengembangkan masyarakat di sini biar lebih lanjut lagi, meningkatkan kualitas ini, mudah-mudahan dapat tercapai semuanya untuk lebih baik, terutama meningkatkan perekonomian yang lain di sini. Oke, terima kasih semuanya. Nah pemirsa, bagaimana hasil bincang-bincang saya bersama Bapak Lurah Gayam? Cukup menginspirasi bukan? Oh ya, selama acara berlangsung, para panitia pelaksana pelatihan tata boga ini tetap mengikuti protokol kesehatan loh, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan.
kita lanjut berikutnya dengan video acara pembukaan pelatihan Tata Boga, di mana pelatihan ini dibuka langsung oleh Camat Tanjung Redep, yakni Bapak Syahrani. Mau tahu keseruan kegiatan pelatihan Tata Boga ini? Dari pembukaan sampai penutupan. Nah, ini dia video selengkapnya. Para hadirin, kami harapkan untuk berdiri. Untuk yang beragama Islam akan saya pimpin, untuk yang lainnya silahkan sesuai kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lidzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terangkanlah pikiran dan hati kami untuk menerima pelatihan ini. Ya Allah, berikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat agar ilmu-ilmu tersebut bisa kami terapkan kepada masyarakat kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai untuk itu. Ya Allah, hindarilah kami dari jalan-jalan yang sesat. Ya Allah, kuatkan iman kami untuk kami bisa melaksanakan mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami agar kami bisa terhindar dari malapetaka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang dhaif. Mudahkan lidah perkataan yang baik sampai akhir hayat kami. Dengan ucapan taibah, dengan kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Tanjung Redep, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Redep, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Gayam, yang kami hormati Bapak Ketua Forum Ketua RT Kelurahan Gayam, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT se-Kelurahan Gayam, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gayam, serta ibu-ibu peserta pelatihan tata boga yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama berkumpul di ruangan ini dalam satu rangkaian kegiatan, yaitu acara pelatihan tata boga bagi ibu-ibu yang ada di Kelurahan Gayam. Salam dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mudah-mudahan kita menjadi pengikut hingga di akhir zaman. Amin. Bapak Camat yang kami hormati, hadirin yang sama berbahagia, izinkan kami menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan pada hari ini, yaitu pelaksanaan pelatihan tata boga. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan pelatihan tata boga ini adalah yang pertama, yaitu memberikan tambahan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu baik yang sudah biasa berkecimpung dalam tata boga, dalam pembuatan kue, maupun bagi ibu-ibu pemula yang mempunyai minat untuk mencari peluang usaha pada tata boga ini, yaitu pembuatan kue. Yang kedua, kami ingin mendorong terbukanya peluang usaha, yaitu IKM yang mau coba kita berdayakan ibu-ibu yang ada di Kelurahan Gayam agar supaya dapat lebih produktif di dalam keseharian. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan kami adalah meningkatkan kreativitas. Kalau kreativitas dan inovasi meningkat, maka peluang usaha dan daya saing tentu akan lebih terbuka kepada ibu-ibu yang ada di Kelurahan Gayam. Dan terakhir, tidak lain dan tidak bukan adalah kegiatan ini merupakan pemberdayaan dan pembinaan dari kami kepada warga Kelurahan Gayam, dalam hal ini khususnya untuk ibu-ibu di seluruh RT di Kelurahan Gayam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa ni'matillah wa sihatillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT, Bapak Babinsa ya, hadir dalam kesempatan ini, terus Bapak Ibu beserta instruktur yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah sampai dengan saat ini kita masih diberikan suatu nikmat yang utama, yakni nikmat sehat. Nah, itu yang penting, sehingganya kita bisa bertemu, bersilaturahim
bisa berkumpul dengan cara social distancing, jaga jarak dan bermasker, cuci tangan dalam rangka acara kita pada hari ini yaitu pelatihan tata boga berkenaan dengan kuliner tentunya, baik itu yang berkenaan dengan kue atau makan berat. Namun tema kita mungkin yang akan kita diskusikan dan kita praktekkan hari hal-hal yang berkenaan dengan kue-kue. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam masih suasana COVID-19, COVID-19 ini tentunya dalam melaksanakan suatu acara tidak lepas dari 3 yang utama. Kita harus memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak ya, karena terlanjur COVID-19. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Jaga jarak. Dan terakhir kita tidak ada bersalaman ya. Sementara ini, jadi kita hanya cukup demikian saja mungkin. Itu yang ya namanya kita sekedar mengingatkan. Dan dalam satu kegiatan pakai masker ini merupakan suatu substansi yang mutlak bagi kita keluar rumah, kemudian dan aktivitas lainnya. Itu yang pertama harus kita memakai masker. Lebih-lebih nanti saat kita mungkin praktek ya, mempraktekkan buat kue, jualan kue dan lain sebagaimana saya amati itu mutlak harus pakai masker ini kita pakai, kita praktekkan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini sangat bagus. Saya berikan apresiasi kepada Bapak Lurah yang telah menggagas kegiatan ini, melibatkan daripada warga di Kelurahan Gayam dan perwakilannya daripada beberapa RT yang ada peserta pada hari ini. Berapa orang Pak Lurah? 30 ya, cukup banyak. Mudah-mudahan kalau yang 30 ini bisa berpraktek ya, bisa menangkap dari materi yang ada, berkreasi, bisa bagawai wadai mungkin dengan kemasan yang bagus, jangan dimakan. Ada kaitannya nanti dengan tadi apa yang disampaikan, bisa meningkatkan pendapatan. Itu mungkin intinya. Jangan sampai kegiatan ini kita tidak sikapi, tidak kita respon, kita tidak maknai. Yang penghabisannya kegiatan hanya jalan, ada outputnya saja, kemudian inputnya ada, kemudian yang kita harapkan itu outcome-nya tidak hanya dilaksanakan, manfaatnya mungkin kurang. Nah, syukur-syukur ada manfaat baliknya. Itu yang mungkin perlu kita harapkan daripada kegiatan ini. Berbicara tentang kuliner, ini merupakan sebuah seni tersendiri, sehingganya bagaimana sebuah sajian itu yang berkaitan dengan kue atau makanan satu dari sisi bahan, kemudian cara pengolahan, penyajian, dan enak dinikmati gitu. Nah, kalau bahasa kasarnya kan nyaman dimakan, enak dimakan, itu kan kasar. Bahasa halus itu enak dinikmati, padahal sama kan. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara dengan materi tata boga ini, tata boga khususnya berkenaan dengan makanan ini merupakan suatu aktivitas keseharian kita, di mana kita ini pasti identik dengan makan, baik itu makan wadai maupun makan nasi. Makanya di dalam orang-orang yang hebat, kalau kita lihat chef ya, chef itu juru masak ya, terus tulisannya chef. Nah, ada yang lihai memasak nasi goreng, kemudian ada yang lihai memindang patin umpamanya kan, ada yang pintar pegawai sayur rutun umpamanya. Itu semuanya kepiawian. Nah, dalam masa seperti begini ini, satu memang kita ada kemauan dulu untuk mengolahnya ya, kemauan untuk mengolahnya, kemudian mau belajar, dikembangkan dengan bakat, dikembangkan dengan kreasi, sehingga punya nilai jual. Syukur-syukur untuk kepentingan sendiri. Karena kalau berbicara skill ini, antara orang yang satu dengan orang yang lain dan lain-lain tidak sama hasilnya. Walaupun objek yang dibuat sama. Saya kasih contoh, katakanlah nasi goreng gitu ya. Nasi goreng, berarti ini makanan.
bahannya sama, tempatnya sama, harganya sama, tapi rasanya berbeda. Oh, di tempat nasi goreng ini nyaman gitu. Nah, padahal ya sama saja. Nah, itu tergantung daripada skill orang yang mengolah itu, tergantung tekniknya itu tadi. Nah, walaupun bahan sama, harga sama, tempat yang sama, berbeda. Nah, begitu juga mungkin kita berbicara kepada kue. Katakanlah dari bahan ubi. Ubi itu kan bahasa Indonesia singkong ya. Nah, ya. Itu ubi atau singkong banyak bisa kita kreasi. Yang paling praktis itu singkong rebus, singkong goreng, tapai singkong, kalupis singkong. Nah, itu tergantung daripada satu bahan. Nah, bagaimana kita melihat kepada kreasi ini tadi, singkong saja. Singkong itu saja dari sisi bungkus yang saya amati, dibungkus dengan daun. Daun itu ada yang hanya dilipat-lipat, ada yang saya lihat itu digunting dengan set-set, ada unsur seni, itu punya daya tarik. Ya, itu baru satu. Sepertinya saya lihai juga ya. Padahal di rumah saya ini orangnya tidak bisa masak. Ya, andalan hanya merebus mie. Tapi secara teori dan ke lapangan, hal-hal seperti begini memang sudah saya lakoni gitu. Saya teliti memang. Di Sulawesi ada yang namanya terkenal itu sop ubi Datu Mosen. Siapa yang pernah ke Makassar itu mulai tahun 64. Itu saya sudah kalau sekali waktu ke Makassar saya datangi di Jalan Datu Mosen, sop ubi Datu Mosen, Jalan Datu Mosen di Pantai Losari. Nah, itu kami pernah ke sana dengan pemirsa, Umari juga, pernah yang orang-orang ubi. Itu hanya dari bahan singkong, tapi dia tidak dikasihnya tidak kalau kita kan namanya bikin sop, singkong yang direbus itu dia sekalinya di bahannya digoreng, dikasihnya toge itu atau kecambah, kemudian ada diiris dengan daging khasnya itu sop ubinya. Nah, ternyata warungnya kecil, banyak, nyaman rasanya. Di tempat lain juga ada yang menjual begitu, tapi tidak selaris itu. Bahkan kalau orang-orang ada acara, sekalinya, warung ibu ini, saya kan biasanya orangnya wawancara. Sekalinya orang di sana rumahnya PLD mau acara atau kantor apa, mereka itu sekalinya pesan di tempat ibu itu. Nah, itu saking hebatnya dia punya kemasan yang ujungnya juga masalah bersih. Nah, ada kaitannya dengan tata boga ini. Nanti bagaimana kita mengkreasikan sebuah masakan. Nah, itulah yang perlu mungkin kita dalami, sehingganya menarik bahan yang sama, tapi karena cara menarik mungkin sedikit sentuhan lagi seni atau bumbu, anak-anak mungkin tertarik, seperti anak-anak yang mungkin tidak mau makan makanan tertentu dengan hanya dibuat seperti main-mainan atau apa. Nah, ini ibu-ibu itu lebih tahu. Nah, bagaimana kita membuat bahan ini, saya sarankan jangan sampai mahal gitu. Nah, karena pengalaman kita yang belum terlanjur maju ini dibandingkan dengan kota-kota yang besar maju, kita kadang-kadang membuat enaknya belum juga mengalahi yang sudah produk, kemudian kita harga mahal, kemasan tidak menarik, sehingga kita pada bersaing. Saya mencontohkan dodol. Dodol ini kan yang paling terkenal kan dodol kandangan Ibu Hajah. Siapa itu Pak Haji yang di kandangan itu? Nah, orang Arab itu, saya pernah mampir ke sana. Nah, dodol ini macam-macam, ada dodol Banua, ada dodol Garut, ada macam-macam. Kalau kita cuma membuat dodol Banua, kemasannya sebenarnya dodol Betawi yang asli nyaman gitu ya. Dia agak terasa apa namanya itu, agak kenyal-kenyal gitu. Nah, cuman karena mungkin dari sisi kemasan kurang ini, dia terlanjur balamau, lemaknya tinggi. Nah, itu yang memang banyak orang bisa buat dodol berau, tapi belum semua nyaman. Bicara kuliner, enak, murah, dan bisa bersaing. Nah, jangan kita gawai, habis itu mahal. Kalau saya hadir ke sini ya memang tujuan kita katanya memberikan motivasi, semangat beraktivitas itu secara umum, dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk sehingga kegiatan ini aman, belajar aman, lancar, tanpa gangguan dan sesuai dengan apa yang direncanakan.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tata boga pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020 di Kelurahan Gayam saya nyatakan dibuka. Ini ibu-ibu, ini ada paket bahan untuk praktek ibu-ibu, nanti semua peserta dapat dan diwakili ibu. Mulang saja. Bukan dulu celemek dulu. Langsung Nah, durai. Oke. Pak, halo. Woi. Terima kasih.
kami ingin sampaikan, kami dari Kelurahan Gayam, Kecamatan Jurun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu sekalian, kepada para instruktur, chef yang sudah melaksanakan pelatihan ini, kepada teman-teman panitia yang kita semua hari ini sampai sore, gitu, dari pagi sampai sore ya, non-stop. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, ibu-ibu peserta, kami akan serahkan beberapa kenang-kenangan paket kepada ibu-ibu semua. Yang pertama, boleh diketahui adalah paket untuk sebagaimana yang di samping. Yang kedua, kami juga akan serahkan, berikan kepada ibu-ibu sertifikat dari hasil pelaksanaan pada hari ini. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mengucapkan seluruh yang terlibat, panitia, peserta, instruktur dari Porwang, kami mengucapkan terima kasih. Jadi demikian, setelah ini silakan nanti tanya-tanya. Yang pertama akan diserahkan nanti di sini sertifikat secara simbolis dan paket. Mari bersama-sama acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sertifikatnya ini. Jadi kalau ditanya nanti konsumennya, sertifikasi ini bisa dilihat kan sudah sertifikat, sudah pelatihan. Apa tanggapannya tentang acara ini? Bagus ya, bermanfaat sekali buat kami yang istilahnya mencari peluang buat usaha. Sangat bermanfaat, bermanfaat banget. Harapan kedepannya apa? Harapannya semoga akan ada pelatihan-pelatihan lain dengan ini, mungkin tata boga, mungkin lain kali ada tata rias atau tata busana, mungkin seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah mengajak pemirsa untuk melihat langsung serangkaian kegiatan pelatihan tata boga ini. Semoga video dokumentasi ini bisa menginspirasi bagi pemirsa. Salam.